Diam bukan tanda kalah. Diam sering disalahpahami sebagai ketidakberdayaan. Seolah orang yang memilih tidak membalas telah kehilangan argumen, kehilangan keberanian, atau kalah dalam pertarungan. Padahal, dalam pandangan yang lebih dewasa, diam justru lahir dari kesadaran yang jauh lebih tinggi. Kesadaran akan nilai diri. Di zaman modern ini, kita hidup di tengah budaya reaksi. Segalanya menuntut tanggapan. Sedikit kesalahan, dipotong, dibingkai, lalu disebarkan. Opini datang bertubi-tubi, tidak selalu dengan niat memahami, tetapi seringkali hanya ingin menghakimi. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang merasa terpaksa membela diri bukan karena mereka bersalah, melainkan karena takut dianggap kalah jika tidak bersuara. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan arus zaman. Harga diri tidak bergantung pada suara paling keras. Nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita membalas, seberapa panjang klarifikasi yang kita tulis, atau seberapa banyak orang yang akhirnya mengerti versi kita. Orang yang tahu nilai dirinya memahami satu hal penting. Tuduhan layak ditanggapi, dan tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Diam, dalam konteks ini, bukanlah sikap pasif. Ia adalah keputusan sadar, sebuah bentuk kendali diri, sebuah pernyataan tanpa kata bahwa kita tidak bersedia menurunkan martabat hanya demi memenangkan persepsi publik. Karena sekali kita menempatkan harga diri di tangan opini orang lain, sejak saat itu kita akan terus hidup dalam kelelahan batin. Banyak orang hari ini terjebak dalam perang yang tidak pernah mereka pilih perang. Komentar, perang asumsi, perang citra. Mereka menjelaskan, membela, meluruskan, namun semakin mereka bicara, semakin kabur batas antara kebenaran dan keributan. Orang stoik memilih jalan yang lebih sunyi, menjaga integritas tanpa harus membuktikannya pada semua orang. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk tidak bereaksi, kemampuan untuk berkata dalam hati, "Aku tahu siapa diriku," dan itu cukup. Kemampuan untuk tidak membiarkan emosi sesaat merusak ketenangan yang dibangun bertahun-tahun. Diam juga menandakan kedewasaan emosional. Anak-anak berteriak agar didengar. Orang dewasa memilih diam karena mereka sudah memahami bahwa tidak semua telinga layak menerima penjelasan. Tidak semua orang ingin kebenaran, sebagian hanya ingin konflik. Dalam stoikisme, kehormatan tidak lahir dari pengakuan luar, melainkan dari keselarasan batin. Selama tindakan kita selaras dengan nilai yang benar, opini orang lain tidak memiliki kuasa apapun atas diri kita. Mereka boleh berbicara, mereka boleh menilai, tetapi kita tidak wajib hadir di setiap panggung penilaian itu. Maka ketika kamu memilih diam, ingatlah, itu bukan tanda kalah. Itu tanda bahwa kamu tidak murah, tidak mudah terpancing, dan tidak menggantungkan harga diri pada kebisingan dunia. Karena orang yang benar-benar tahu nilai dirinya, tidak perlu membuktikannya dengan suara, cukup dengan sikap. Tidak semua opini lahir dari niat baik. Kalimat ini terdengar sederhana, namun sering diabaikan, terutama di zaman ketika setiap orang merasa berhak berpendapat tanpa merasa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas dampaknya di ruang publik modern, khususnya media sosial. Banyak komentar tidak hadir untuk mencari kebenaran atau memperluas pemahaman. Ia hadir untuk satu tujuan yang lebih sederhana namun berbahaya, memancing emosi. Memikiriksi mengundang kemarahan, menghasilkan keributan, dan ketika kita menjawabnya, tanpa sadar kita telah memberi apa yang mereka cari panggung. Orang yang belum matang secara emosional akan merasa terpanggil untuk meluruskan semuanya. Setiap tudingan dijawab, setiap sindiran dibalas, seolah harga diri dipertaruhkan di sana. Padahal, stoikisme mengajarkan prinsip yang jauh lebih jernih. Niat di balik opini lebih penting daripada isi opininya. Jika sebuah komentar lahir dari kebencian, iri, atau keinginan merendahkan, maka diskusi tidak akan pernah terjadi. Menjawabnya bukan berarti menang, justru seringkali berarti turun ke level yang sama. Orang stoik memahami satu hal mendasar. Air keruh tidak bisa membersihkan, dan jiwa yang tenang tidak perlu menyelam ke dalam kekeruhan untuk membuktikan kejernihannya. Dalam kehidupan modern, kita terlalu sering terjebak pada ilusi bahwa semua opini harus dihormati dengan respons. Padahal tidak semua opini layak mendapatkan energi kita. Waktu, perhatian, dan ketenangan batin adalah sumber daya yang terbatas. Memberikannya kepada orang yang tidak berniat baik adalah bentuk pemborosan yang paling halus dan paling sering tidak disadari. Ada perbedaan besar antara kritik dan provokasi. Kritik mengandung niat memperbaiki, meski terkadang terasa tidak nyaman. Provokasi hanya ingin melihat reaksi. Orang stoik tidak anti kritik, tetapi mereka sangat selektif terhadap provokasi. Mereka tahu
Menolak bereaksi bukan berarti menolak kebenaran, melainkan menolak kekacauan. Banyak konflik besar hari ini bermula dari satu kesalahan kecil, menganggap semua orang ingin berdialog, padahal sebagian hanya ingin merasa menang, dan kemenangan semacam itu tidak pernah membawa ketenangan baik bagi yang memancing, maupun bagi yang terpancing. Diam, dalam konteks ini, adalah bentuk kebijaksanaan, sebuah keputusan sadar untuk tidak membiarkan emosi orang lain mengendalikan arah batin kita. Karena begitu kita bereaksi tanpa kendali, kita tidak lagi bertindak atas nilai, melainkan atas dorongan. Orang yang kuat tidak selalu menjawab. Orang yang bijak tahu kapan harus pergi. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk apatis, tetapi untuk jernih, untuk membedakan mana suara yang pantas didengar, dan mana kebisingan yang seharusnya dibiarkan berlalu. Tidak semua api perlu dipadamkan. Sebagian akan padam dengan sendirinya jika tidak diberi oksigen, maka ketika kamu dihadapkan pada opini yang terasa menusuk, merendahkan, atau memancing emosi, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini ajakan berpikir atau undangan berkonflik? Jika jawabannya yang kedua, maka diam bukan kelemahan melainkan bentuk tertinggi dari kendali diri. Karena orang yang menjaga kejernihan batinnya tidak akan membiarkan sumber yang keruh menentukan kualitas dirinya. Privasi bukanlah bentuk ketakutan. Ia adalah bentuk kekuatan yang sering disalahpahami di zaman modern. Di era ketika hampir semua hal dapat dijadikan konten, orang yang memilih menyimpan hidupnya untuk dirinya sendiri kerap dicurigai, dianggap tertutup, tidak jujur, atau bahkan tidak percaya diri. Padahal, justru sebaliknya orang yang menjaga privasinya sedang menjaga martabat batinnya. Hari ini, dunia mendorong kita untuk menceritakan segalanya. Kebahagiaan harus dibagikan, kesedihan harus diumumkan, pencapaian harus dipamerkan, luka harus divalidasi. Dalam budaya seperti ini, diam dan menyimpan sesuatu untuk diri sendiri terasa asing, bahkan dianggap aneh. Namun stoikisme berdiri berlawanan. Dengan arus itu, bagi orang stoik, batin bukanlah konsumsi publik. Tidak semua perasaan perlu ditonton. Tidak semua proses perlu disaksikan. Mereka memahami bahwa semakin banyak orang mengetahui isi hidup kita, semakin banyak pula opini yang masuk, dan semakin sulit menjaga kejernihan batin. Privasi, dalam pandangan ini, bukan tembok untuk menghindar melainkan pagar untuk melindungi. Oversharing seringkali bukan tanda keterbukaan, melainkan tanda kebutuhan akan pengakuan. Validasi likes dan komentar perlahan menggantikan ketenangan yang seharusnya lahir dari dalam diri. Tanpa disadari, kita mulai mengukur nilai hidup dari reaksi orang lain. Dan sejak saat itu, kebahagiaan kita tidak lagi utuhia menjadi rapuh. Tergantung pada angka dan pujian, orang stoik memilih jalan yang lebih sunyi. Mereka tidak merasa perlu menceritakan setiap keberhasilan agar merasa berhasil. Mereka tidak mengumumkan setiap penderitaan agar merasa kuat. Karena mereka tahu, kekuatan sejati tidak membutuhkan saksi. Flex culture mengajarkan bahwa nilai diri harus terlihat. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri cukup dirasakan. Perbedaan ini tampak halus, tetapi dampaknya besar. Ketika hidup dijadikan pertunjukan, tekanan untuk selalu tampil baik menjadi beban yang melelahkan. Ketika hidup dijalani dengan tenang dan pribadi, beban itu perlahan menghilang. Menjaga privasi juga berarti memilih dengan bijak siapa yang layak mengetahui perjalanan batin kita. Tidak semua orang peduli, dan tidak semua yang terlihat mendukung banner-banner menguatkan. Orang stoik memahami bahwa membuka diri kepada semua orang sama berbahayanya dengan menutup diri sepenuhnya. Privasi memberi ruang bagi pertumbuhan yang jujur, ruang untuk gagal tanpa ditertawakan, ruang untuk sembuh tanpa dituntut cepat, ruang untuk berpikir tanpa tekanan penilaian. Di dunia yang serba terbuka, kemampuan menjaga sesuatu untuk diri sendiri adalah bentuk disiplin. Dan disiplin adalah inti dari stoikisme, bukan karena takut dinilai, tetapi karena sadar bahwa tidak semua hal pantas dinilai oleh publik. Ketika seseorang bertanya, "Mengapa kamu tidak menceritakan semuanya?" Jawabannya sederhana, karena hidup bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dijalani dengan utuh. Orang stoik tidak menutup diri karena lemah. Mereka menjaga diri karena tahu nilainya. Mereka paham bahwa ketenangan batin adalah aset yang mahal. Dan aset yang mahal tidak diumbar sembarangan. Di tengah dunia yang bising oleh cerita, orang stoik memilih diam bukan karena tidak punya cerita, tetapi karena mereka tahu tidak semua cerita perlu keluar dari batin untuk menjadi nyata. Hidup sederhana seringkali disalahartikan sebagai keterbatasan, seolah orang yang memilih kesederhanaan
adalah mereka yang tidak mampu, tidak ambisius, atau tertinggal dari zaman. Padahal, dalam pandangan Stoik, hidup sederhana justru merupakan hasil dari pemahaman yang mendalam tentang kebahagiaan. Kita hidup di era di mana standar hidup tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan, melainkan oleh perbandingan. Media sosial membentuk tolok ukur baru tentang apa yang disebut cukup. Rumah harus terlihat mewah, gaya hidup harus tampak sibuk dan mahal, liburan harus layak dipamerkan. Tanpa sadar, kita tidak lagi bertanya apakah sesuatu benar-benar hidup, melainkan apakah itu terlihat bernilai di mata orang lain. Stoikisme menolak logika ini dengan tenang, namun tegas. Bagi orang Stoik, kebahagiaan tidak pernah bergantung pada apa yang dimiliki, tetapi pada bagaimana seseorang memandang apa yang dimilikinya. Ketika kepemilikan dijadikan pusat kebahagiaan, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Selalu ada yang lebih baru, lebih mahal, dan lebih mengkilap. Konsumerisme hidup dari rasa kurang. Ia membisikkan bahwa apa yang kita miliki hari ini tidak pernah cukup untuk hari esok. FOMO memperkuat bisikan itu, membuat kita takut tertinggal, takut dianggap gagal, takut terlihat biasa. Dalam ketakutan itulah banyak orang mengorbankan ketenangan batin demi citra. Orang Stoik melihat jebakan ini dengan jernih. Mereka sadar bahwa keinginan yang tidak dikendalikan akan selalu menuntut lebih. Sementara ketenangan hanya datang dari kemampuan berkata cukup. Hidup sederhana bukan berarti menolak kenyamanan, tetapi menolak perbudakan oleh keinginan. Menjadi cukup adalah sebuah keputusan batin, keputusan untuk berhenti mengukur diri dari standar yang tidak kita tetapkan, keputusan untuk tidak menjadikan hidup orang lain sebagai cermin nilai diri. Dalam budaya pamer, kesederhanaan adalah bentuk perlawanan yang sunyi. Ia tidak berteriak, tidak menuntut pengakuan, dan tidak mencari validasi. Ia hadir sebagai keteguhan, sikap, hidup dengan apa yang memang diperlukan, dan melepaskan sisanya tanpa rasa kehilangan. Stoikisme mengajarkan bahwa semakin sedikit hal yang kita butuhkan untuk bahagia, semakin bebas kita sebagai manusia. Bebas dari tekanan finansial yang tidak perlu, bebas dari kecemasan, menjaga citra, bebas dari iri yang lahir dari perbandingan. Hidup sederhana juga melatih rasa syukur yang jujur, bukan syukur yang dipamerkan, melainkan syukur yang dirasakan. Ketika kita berhenti mengejar standar hidup media sosial, waktu yang tenang, hubungan yang tulus, dan pikiran yang tidak terus-menerus resah. Orang Stoik tidak anti kemajuan. Mereka tidak menolak kenyamanan, tetapi mereka menolak ide bahwa kebahagiaan harus mahal. Mereka tahu, harga diri tidak meningkat seiring naiknya gaya hidup, dan ketenangan tidak bisa dibeli. Betapapun besarnya penghasilan, di dunia yang selalu merasa kurang. Memilih hidup sederhana adalah keberanian. Keberanian untuk tidak mengikuti arus. Keberanian untuk hidup sesuai nilai, bukan ekspektasi. Keberanian untuk berkata, aku cukup, bahkan ketika dunia berkata sebaliknya, dan disitulah letak kebebasan sejati. Bukan pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan pada seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk hidup dengan damai. Emosi bukanlah musuh, namun emosi yang tidak dipimpin akan berubah menjadi kekacauan. Di zaman modern, perasaan tidak lagi sekadar dialami, ia dipertontonkan, dikemas, dan disebarkan. Marah menjadi konten. Kecewa menjadi tontonan, luka batin dijadikan narasi viral. Dan dalam proses itu, banyak orang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk mematikan emosi. Ia mengajarkan sesuatu yang lebih sulit, memimpin emosi dengan akal. Karena perasaan yang dibiarkan memimpin, cepat atau lambat akan menyeret seseorang pada penyesalan. Fenomena emotional dumping semakin marak. Banyak orang meluapkan kemarahan atau kekecewaan ke ruang publik dengan dalih kejujuran. Padahal, tidak semua kejujuran perlu diumumkan, dan tidak semua perasaan layak menjadi konsumsi orang banyak. Ketika emosi diluapkan tanpa kendali, yang terjadi bukanlah penyembuhan, melainkan penyebaran kekacauan. Konten marah sering dianggap berani. Drama viral sering dipersepsikan sebagai bentuk keaslian. Namun Stoik melihat ini dengan pandangan yang berbeda. Bagi mereka, keberanian sejati bukanlah keberanian untuk meluapkan emosi, melainkan keberanian untuk menahannya hingga akal kembali memimpin. Emosi yang diumbar di ruang publik jarang disertai kebijaksanaan. Ia lahir dari dorongan sesaat, lalu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Kata-kata yang ditulis dalam kemarahan akan tetap ada, bahkan ketika emosi itu sudah reda. Dan seringkali, harga yang dibayar bukan hanya reputasi, tetapi juga ketenangan batin. Orang Stoik memahami bahwa ruang publik bukan tempat yang aman bagi emosi mentah, terlalu banyak mata, terlalu banyak interpretasi,
dan terlalu sedikit empati. Apa yang dimaksudkan sebagai pelepasan seringkali berubah menjadi bahan penilaian, penghakiman, bahkan serangan balik. Mengendalikan diri bukan berarti memendam perasaan selamanya. Stoikisme tidak menolak proses emosi, tetapi menuntut waktu dan tempat yang tepat. Ada perasaan yang perlu diproses secara pribadi, ada yang pantas dibagikan pada orang terpercaya, dan ada pula yang cukup disadari, lalu dilepaskan di dunia yang mendorong kita untuk bereaksi cepat. Kemampuan untuk berhenti sejenak adalah kekuatan langka. Diam beberapa saat sebelum berbicara bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan emosional. Orang yang matang tidak membiarkan perasaan sesaat menentukan arah hidupnya. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas emosi yang muncul, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan setelahnya. Disitulah letak kendali, disitulah letak kebebasan. Ketika emosi dijadikan konten, manusia perlahan kehilangan batas. Segala sesuatu harus terlihat, harus dirasakan bersama, harus divalidasi. Namun, Stoik memilih jalan yang lebih tenang, memulihkan diri tanpa penonton, menguat tanpa sorak, dan marah tanpa harus melukai. Orang yang kuat tidak selalu mengekspresikan segalanya. Orang yang bijak tahu bahwa tidak semua perasaan perlu keluar untuk menjadi sah. Dengan memimpin emosi, kita menjaga martabat, kita menjaga hubungan, dan yang paling penting, kita menjaga diri kita sendiri, karena ketenangan bukan hasil dari ketiadaan emosi, melainkan dari kemampuan untuk menempatkan emosi pada tempatnya. Bekerja adalah bagian penting dari hidup, tetapi pekerjaan bukanlah identitas. Kalimat ini terasa sederhana, namun di era modern, justru menjadi salah satu kebenaran yang paling sulit dijalani. Kita hidup di zaman ketika seseorang seringkali lebih dikenal dari jabatannya, dibandingkan dari karakternya. Pertanyaan kamu, Korja seolah menjadi penentu nilai, arah hidup, bahkan harga diri. Stoikisme memandang kerja sebagai sarana untuk menjalankan peran, bukan sebagai ukuran eksistensi. Nilai diri seseorang tidak bertambah hanya karena jabatan naik, dan tidak berkurang hanya karena posisi berubah. Namun, hustle culture mengajarkan hal sebaliknya, bahwa produktivitas adalah bukti nilai, dan kelelahan adalah lencana kehormatan. Di bawah tekanan itu, banyak orang bekerja bukan lagi untuk hidup dengan layak, tetapi untuk membuktikan sesuatu. Mereka mengejar pengakuan, takut tertinggal, takut dianggap tidak berguna. Perlahan, kerja yang seharusnya bermakna berubah menjadi beban. Dari sinilah burnout lahir, bukan semata karena terlalu banyak tugas, tetapi karena identitas digantungkan sepenuhnya pada hasil kerja. Orang stoik bekerja dengan serius, namun tidak melekatkan jiwanya pada hasil. Mereka berusaha sebaik mungkin, lalu melepaskan apa yang berada di luar kendali. Pujian tidak membuat mereka mabuk, kegagalan tidak menghancurkan mereka, karena sejak awal, mereka tahu siapa diri mereka, terlepas dari apa yang mereka kerjakan. Krisis identitas karier sering muncul ketika pekerjaan berubah, berhenti, atau tidak lagi memberi makna. Saat itulah banyak orang merasa kosong, bukan karena kehilangan penghasilan semata, tetapi karena kehilangan jawaban atas pertanyaan, siapa aku tanpa pekerjaanku? Stoikisme menjawab dengan tenang, kamu tetap dirimu, bahkan ketika peranmu berubah. Bekerja tanpa terikat identitas berarti memahami batas antara dedikasi dan pengorbanan diri. Bekerja keras bukan masalah, kehilangan diri dalam kerja itulah masalahnya. Orang stoik tidak anti ambisi, tetapi mereka tidak membiarkan ambisi memakan ketenangan. Mereka menjaga ruang bagi hidup di luar pekerjaan, ruang untuk berpikir, berelasi, dan bertumbuh sebagai manusia, bukan sekadar mesin produktivitas. Karena ketika seluruh nilai diri diletakkan pada karier, satu kegagalan kecil bisa terasa seperti kehancuran total. Stoikisme mengajarkan untuk memusatkan kebanggaan pada hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali, integritas, etos kerja, dan niat yang benar. Bukan pada titel, bukan pada jabatan, bukan pada pengakuan eksternal. Jabatan bisa dicabut, perusahaan bisa berubah, pasar bisa runtuh. Namun karakter jika dijagakan tetap utuh. Di dunia yang memuja kesibukan, memilih keseimbangan adalah tindakan berani. Bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu pulang dengan jiwa yang tetap utuh. Memberi yang terbaik tanpa menyerahkan seluruh diri. Itulah seni bekerja ala stoik. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa sibuk kita terlihat, melainkan seberapa utuh kita menjalaninya. Dan orang yang bekerja tanpa terikat identitas, tidak akan kehilangan dirinya bahkan ketika dunia kerja berubah arah. Sepi tidak selalu berarti kehilangan. Dalam banyak kasus, justru di dalam sepi seseorang menemukan kembali dirinya. Namun di zaman modern,
Kesendirian sering disamakan dengan kesepian, seolah tidak ditemani adalah tanda kegagalan sosial. Dunia hari ini mengajarkan bahwa selalu ada yang salah ketika kita sendiri, dan selalu ada yang tertinggal ketika kita tidak ikut serta. Stoikisme memandang kesendirian dengan cara yang berbeda. Bagi orang stoik, sepi adalah latihan batin, sebuah ruang sunyi, tempat pikiran dilatih untuk jujur, emosi dipulihkan, dan nilai hidup dipertajam. Kesendirian bukan hukuman, melainkan kesempatan. Fear of missing out membuat banyak orang takut diam, takut tertinggal cerita, takut kehilangan momen, takut dianggap tidak relevan. Akibatnya, kesendirian dihindari. Bahkan ketika tubuh dan batin sudah lelah, kita terus terhubung, namun semakin jauh dari diri sendiri. Orang stoik tidak lari dari sepi, mereka masuk ke dalamnya dengan sadar. Mereka memahami bahwa ketergantungan sosial yang berlebihan membuat batin rapuh. Ketika kebahagiaan hanya hadir saat bersama orang lain, maka ketenangan akan runtuh setiap kali sendirian. Kesendirian yang menyembuhkan berbeda dengan kesepian yang menyiksa. Kesepian adalah kekosongan yang diisi oleh kebutuhan akan orang lain. Sepi yang menyembuhkan adalah keheningan yang diisi oleh kehadiran diri sendiri. Di sanalah perbedaannya. Dalam kesendirian, topeng-topeng sosial runtuh. Tidak ada peran yang perlu dipertahankan. Tidak ada citra yang harus dijaga. Yang tersisa hanyalah diri, apa adanya. Bagi sebagian orang, ini menakutkan. Bagi stoik, inilah latihan paling jujur. Ketergantungan sosial membuat manusia mudah goyah. Sedikit penolakan terasa seperti ancaman. Sedikit jarak terasa seperti kehilangan. Stoikisme melatih kemandirian batin, kemampuan untuk berdiri tegak, baik di tengah keramaian maupun dalam kesunyian. Orang stoik nyaman dengan kesendirian, karena mereka telah berdamai dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak membutuhkan distraksi terus-menerus untuk merasa hidup. Mereka tahu bahwa keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang bernapas bagi jiwa. Kesendirian juga mengajarkan batas. Batas antara kebutuhan dan pelarian. Batas antara relasi yang sehat dan keterikatan yang melemahkan. Dengan sesekali memilih sepi, seseorang belajar hadir sepenuhnya ketika bersama orang lain tanpa rasa takut kehilangan diri. Di dunia yang selalu mengajak kita untuk terhubung, memilih diam dan menyendiri adalah tindakan sadar, bukan antisosial. Tetapi karena menghargai kesehatan batin, orang stoik tidak menolak hubungan. Tetapi mereka tidak menjadikan hubungan sebagai satu-satunya sumber makna. Sepi yang menyembuhkan membangun ketahanan. Ia mengajarkan bahwa kita mampu menemani diri sendiri dalam keadaan apapun. Dan ketika seseorang mampu berdiri sendiri, ia tidak lagi melekat dengan putus asa pada siapapun. Pada akhirnya, orang stoik tidak takut sepi. Mereka takut kehilangan diri di tengah keramaian. Karena hidup yang tenang bukanlah hidup yang selalu ditemani, melainkan hidup yang tetap utuh bahkan ketika tidak ada siapa-siapa. Tidak semua opini perlu dijawab. Kalimat ini terdengar sederhana, namun menuntut kedewasaan yang tidak sedikit untuk benar-benar dijalani. Di era modern, diam sering dianggap sebagai pengakuan salah, tanda kalah, atau bukti ketidakmampuan membela diri. Dunia hari ini menuntut respons, menuntut klarifikasi, menuntut pembenaran, dan siapapun yang memilih diam kerap dicurigai. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan naluri keramaian. Diam adalah bentuk kendali diri tertinggi, bukan karena tidak mampu berbicara, melainkan karena tahu kapan berbicara. Justru akan merendahkan martabat. Cancel culture hidup dari reaksi. Ia tumbuh dari kegaduhan, dari klarifikasi yang dipotong konteks, dari emosi yang terpancing. Dalam iklim seperti ini, tekanan untuk membela diri terasa sangat nyata. Banyak orang merasa harus segera menjawab agar narasi tidak dibentuk oleh orang lain. Padahal, tidak semua narasi layak diperjuangkan, dan tidak semua panggung pantas kita naiki. Orang stoik memahami bahwa harga diri tidak terletak pada persepsi publik, melainkan pada integritas batin. Mereka tidak menggantungkan kehormatan pada opini yang mudah berubah. Hari ini dipuji, esok dicela. Hari ini dibela, besok ditinggalkan. Mengikat diri pada penilaian semacam itu hanya akan menghasilkan kegelisahan yang terus-menerus. Diam bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Diam berarti memilih dengan bijak medan perjuangan. Ada situasi yang memang menuntut suara, dan ada pula situasi yang justru menuntut ketenangan. Kedewasaan terletak pada kemampuan membedakan keduanya. Banyak opini di ruang publik tidak lahir dari niat memahami, melainkan dari dorongan menghakimi. Menjawab opini semacam itu seringkali tidak membawa kejelasan, hanya memperpanjang konflik. Stoikisme mengingatkan,
Tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban, dan tidak semua tuduhan membutuhkan pembelaan. Tekanan untuk membela diri juga sering lahir dari ego, dari keinginan untuk dipahami semua orang, dari ketakutan jika citra diri runtuh. Namun orang yang telah matang secara batin tahu bahwa dipahami semua orang adalah tuntutan yang mustahil dan tidak perlu. Dia memberi ruang bagi waktu untuk bekerja. Banyak opini kehilangan daya ketika tidak disambut reaksi. Banyak badai mereda ketika tidak diberi arah. Dalam diam, seseorang menjaga dirinya dari kata-kata yang mungkin akan disesali. Dari sikap yang lahir bukan dari nilai, melainkan dari dorongan. Bukan komentar orang lain, bukan asumsi publik, bukan label yang disematkan. Ketika kita bereaksi berlebihan, kita menyerahkan kendali itu. Ketika kita diam dengan sadar, kita menjaganya tetap utuh. Seni tidak bereaksi bukanlah sikap pasif. Ia adalah hasil latihan panjang. Melatih ego agar tidak mudah tersentuh, melatih emosi agar tidak memimpin, dan melatih akal agar selalu berada di depan. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tenang. Orang yang dewasa tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada semua orang. Mereka lebih memilih memastikan bahwa hidupnya selaras dengan nilai yang benar. Karena pada akhirnya, martabat tidak dibangun dari pembelaan kata-kata, tetapi dari konsistensi sikap di dunia yang gemar mengadili, memilih diam, adalah keberanian. Keberanian untuk tidak larut, keberanian untuk tidak tunduk pada tekanan, keberanian untuk menjaga diri tetap utuh. Karena orang yang benar-benar kuat tidak selalu bersuara, dan orang yang benar-benar dewasa tahu tidak semua opini layak diberi jawaban. Ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Namun ironisnya, justru hal inilah yang paling sulit diterima manusia modern. Kita hidup di zaman yang penuh perencanaan, prediksi, dan simulasi masa depan. Tetapi semakin banyak hal yang kita coba kendalikan, ia menawarkan sesuatu yang lebih realistis. Ketenangan di tengah ketidakpastian. Melalui konsep amor fati mencintai takdir orang stoik, tidak hanya menerima apa yang terjadi, tetapi belajar berdamai dan tumbuh dari apapun yang datang. Di era krisis ekonomi, perubahan teknologi yang cepat, dan masa depan yang terasa rapuh, ketakutan menjadi emosi kolektif. Banyak orang terjebak dalam overthinking, membayangkan kemungkinan terburuk sebelum hari esok tiba. Pikiran melompat jauh ke depan, sementara hidup yang nyata justru terabaikan. Orang stoik melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Mereka menyadari bahwa kecemasan tidak pernah mengubah hasil, tetapi selalu menguras energi. Masa depan berada di luar kendali. Yang sepenuhnya berada dalam kendali hanyalah sikap hari ini. Mencintai takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ini bukan fatalisme. Amor fati adalah keberanian untuk berkata, apapun yang terjadi, aku akan menjadikannya bagian dari pertumbuhanku. Bahkan kegagalan, bahkan kehilangan, bahkan ketidakpastian dalam dunia yang tidak stabil. Ketika semua itu goyah, batin pun ikut runtuh. Stoikisme mengajarkan untuk menancapkan arah hidup pada nilai, bukan pada kondisi. Hidup stabil bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup stabil berarti memiliki kompas batin yang tidak ikut goyah ketika keadaan berubah. Orang stoik mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi mereka tahu bagaimana akan bersikap. Ketidakpastian seringkali memicu keinginan untuk mengontrol segalanya. Padahal, semakin keras kita melawan kenyataan, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Amor fati mengajak kita untuk berhenti melawan dan mulai bekerja sama dengan realitas. Mencintai takdir berarti menerima bahwa sebagian jalan hidup tidak bisa dipilih, tetapi cara kita melangkah selalu bisa ditentukan. Disinilah kebebasan sejati. Berada bukan pada kendali atas dunia, tetapi pada kendali atas diri. Orang stoik tidak menunggu dunia menjadi aman untuk merasa tenang. Mereka melatih ketenangan agar tetap utuh. Bahkan, ketika dunia tidak memberi jaminan apapun tentang 2026 dan seterusnya, stoikisme menawarkan sikap yang sederhana, namun kuat. Lakukan yang terbaik hari ini. Terima hasilnya dengan lapang dada. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena peduli dengan cara yang sehat. Ketidakpastian tidak perlu ditakuti. Ia perlu dikenali, diterima, dan dijalani dengan sadar. Karena hidup tidak menunggu sampai segalanya jelas untuk terus berjalan. Dan orang yang mencintai takdirnya tidak kehilangan arah. Ia mungkin tidak tahu kemana jalan berbelok, tetapi ia tahu bagaimana berdiri dengan tenang di setiap persimpangan. Kekuatan sejati jarang bersuara. Ia tidak hadir dalam teriakan, tidak menuntut pengakuan, dan tidak sibuk membuktikan apapun. Di zaman modern, kekuatan sering disalahartikan sebagai tampilan. Selalu terlihat baik-baik saja, selalu optimis, selalu kuat di mata publik. Padahal,
Yang sering kita lihat bukan ketangguhan, melainkan pencitraan ketangguhan. Toxic positivity mengajarkan bahwa emosi negatif harus segera disingkirkan, ditutup dengan senyum, dan diganti narasi positif. Luka tidak diberi waktu untuk sembuh. Ia hanya diminta untuk tidak terlihat. Dalam budaya seperti ini, banyak orang merasa tertekan untuk tampak kuat, meski di dalam sedang rapuh. Stoikisme berdiri pada posisi yang jauh lebih jujur. Ia tidak menuntut kita untuk selalu terlihat baik, tetapi untuk tetap utuh, meski sedang tidak baik-baik saja. Orang stoik tidak menyangkal rasa sakit, namun mereka tidak menjadikannya tontonan. Mereka memprosesnya dalam diam, bukan karena malu, tetapi karena tahu bahwa kekuatan tidak membutuhkan sorak. Di era pencitraan mental health, ketangguhan sering diiklankan, kesedihan dibagikan, pemulihan dipamerkan, dan perjuangan dikemas menjadi konten. Tidak semuanya keliru, tetapi ada garis tipis antara berbagi untuk menyembuhkan dan berbagi untuk validasi. Orang stoik berhenti sebelum melewati garis itu. Bagi stoik, ketangguhan adalah hubungan pribadi antara diri dan realitas. Ia dibangun lewat penerimaan, disiplin, dan kesetiaan pada nilai, bukan lewat pengakuan publik. Kekuatan yang bergantung pada tepuk tangan akan runtuh. Ketika tepuk tangan berhenti, menjadi kuat tanpa terlihat kuat. Berarti mampu menanggung beban tanpa harus menjelaskannya kepada semua orang. Berarti mampu jatuh tanpa mengumumkannya. Berarti mampu bangkit tanpa meminta disaksikan. Ini bukan penyangkalan terhadap dukungan, tetapi pemahaman bahwa tidak semua perjuangan perlu dipertontonkan untuk menjadi sah orang. Stoik tidak mencari pujian atas ketenangannya. Mereka juga tidak mengukur kekuatan dari seberapa keras mereka berbicara tentang luka. Mereka tahu bahwa proses batin membutuhkan ruang yang sunyi. Terlalu banyak mata justru mengganggu pemulihan. Dalam dunia yang mengagungkan ekspresi, kemampuan, menyimpan sesuatu untuk diri sendiri adalah disiplin. Dan disiplin adalah inti dari kekuatan stoik. Kekuatan yang tidak reaktif, kekuatan yang tidak bergantung, kekuatan yang tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kekuatan Sigeti juga tidak menghakimi yang lemah. Ia tidak merendahkan yang rapuh. Ia tenang, karena tidak merasa perlu membuktikan superioritas. Orang stoik yang kuat justru menjadi lembut bukan karena lemah, tetapi karena aman dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, kekuatan bukan tentang terlihat hebat, tetapi tentang tetap setia pada nilai saat tidak ada yang mengawasi. Tentang bertahan tanpa menjadikan penderitaan sebagai identitas. Tentang melangkah tanpa mengumumkan setiap langkah. Di dunia yang gemar memamerkan segalanya, memilih sunyi adalah keberanian. Dan disitulah kekuatan sejati tinggal. Tidak terlihat, tidak berisik, namun kokoh. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk mengiklankan ketangguhannya. Ia sibuk menjaganya tetap utuh.